Shalom Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam ibadah Sabtu siang bersama GKRI Jemaat El Shaddai. Kita akan mulai untuk firman Tuhan, mari kita satukan hati kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini. Kalau kembali Tuhan pertemukan kami dalam ibadah kami siang hari ini, kami bersyukur. Mari Bapa, biarlah Roh-Mu yang terus berkuasa. Biarlah Roh-Mu yang terus bekerja ya Bapa. Tuhan kuduskan hamba-Mu. Tuhan pakai, Tuhan tuntun, Tuhan urapi untuk bisa menjadi saluran berkat-Mu Bapa. Untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Kuasai seluruh keberadaan hamba-Mu ya Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu. Siapapun yang bergabung siang hari ini untuk mendengar firman-Mu, biarlah pengurapan-Mu yang turun atas setiap jemaat-Mu. Aku mengikat semua yang jahat, yang berlawanan, yang anti, yang membuat tidak bisa mendengar, menerima firman Tuhan. Diikat, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu Saudaraku, apa kabar semuanya? Puji Tuhan ya, kita masih bisa bertemu lagi dalam ibadah Sabtu siang bersama dengan GKRI Jemaat El Shaddai. Ya, siang hari ini saya bersyukur juga saudaraku kalau ada kesempatan untuk bisa juga menyampaikan bagian dari firman Tuhan. Ya, ini di tahun yang baru, ini pertama kali kita bertemu dalam ibadah online di tahun yang baru ini saudaraku. Ya, saya percaya ya kalau kita bisa mencapai satu waktu, satu kesempatan, satu hari, berarti itu kembali anugerah Tuhan dalam hidup kita. Seperti apapun mungkin keadaan kita hari ini, tapi kalau kita bisa mencapai hari ini, semuanya itu karena anugerah Tuhan. Ya, kita mau terus belajar Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, kalau kita sudah banyak juga mendengarkan firman Tuhan, khususnya juga mungkin sepanjang minggu ini kita banyak dengar firman, kita belajar ya bagaimana Tuhan menuntun saudaraku. Ya, saya percaya Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Apa yang menjadi keadaan Bapak Ibu Saudaraku, apa yang ada dalam hidup saya, Tuhan yang tahu. Apa yang menjadi kebutuhan kita pun Tuhan yang tahu saudaraku. Dan kalau firman ini juga disampaikan buat kita siang hari ini, biarkan firman ini juga kita mau sambut untuk menjadi satu kekuatan dalam hidup kita. Kita akan sama-sama buka firman Tuhan dari kitab Kolose. Kolose 3 ayatnya yang ke-5 sampai 17. Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Judul perikopnya manusia baru. Ya, mungkin kalau kita bicara manusia baru saudaraku, itulah pengharapan kita ya. Ketika kita percaya, ketika kita bertobat dan kita mengikuti Tuhan, itulah pengharapan kita bahwa kita akan berubah menjadi manusia baru gitu saudaraku. Dan ketika bertobat, ketika saya juga merenungkan firman, belajar saudaraku, ya untuk mencapai yang baru itu memang tidak segampang seperti membalikan telapak tangan gitu ya. Karena itu kan bicara perubahan dari yang lama menjadi yang baru. Ya, kalau kemarin di hari Jumat dalam pengurapan dikatakan kita harus tekun belajar sampai kita memiliki sikap hati, sikap hidup, sikap iman yang baik. Ya, berarti kan berubah ya, berubah dalam hati, berubah dalam iman, berubah di dalam hidup gitu ya. Yang tadinya tidak baik, mungkin semua yang berlawanan berubah sehingga akhirnya kita bisa menjadi yang baru. Dan kalau firman Tuhan katakan lewat rohnya dengan iman, disitulah kita berharap gitu untuk melihat janji Tuhan, berharap untuk melihat kuasa Tuhan. Jadi saudaraku, ketika kita mengenal Tuhan, percaya dan bertobat, kita berubah. Ya, saya percaya di dalam kitab Kolose ini ada di bagian ayat yang ke-10 ya, di sini dikatakan dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Jadi memang berarti kan pembaharuan itu tidak sekali, tetapi terus-menerus. Kalau terus-menerus kan bicara setia, bicara tekun, bicara dikerjakan terus. Jadi memang perubahan itu terjadi ketika juga kita mau mengerjakannya terus-menerus saudaraku. Ya, ketika kita mengerjakan itu terus-menerus, saya percaya yang lama itu mati, yang lama itu hilang, dan yang baru itu muncul, yang baru itu hidup saudaraku. Ya, kalau kita masuk dalam firman hari ini, saya baca dari ayatnya yang pertama, ayat yang ke-5 ya. Di sini dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah
atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ya saudaraku, perhatikan baik ya. Di sini dikatakan karena itu matikanlah dalam dirimu. Jadi matikanlah dalam dirimu. Berarti kan itu adanya di dalam diri kita, saudaraku. Dan kalau firman Tuhan aja mengajarkan matikanlah, berarti kan itu memang dia hidup di dalam kita gitu ya. Itu ada, itu hidup gitu. Jadi yang lama itu, yang jahat itu, kalau di sini dikatakan matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Berarti kan itu yang berlawanan, yang bukan dari Tuhan, yang duniawi. Apa sih yang berbicara hal-hal duniawi itu? Kalau kita baca firman di sini, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi ternyata bicara penyembahan berhala, saudaraku, bukan hanya sekedar menyembah patung, menyembah roh-roh jahat, menyembah ya. Kalau dikatakan penyembahan berhala itu biasanya konotasinya kan berarti roh-roh jahat ya, mungkin ada satu kekuatan yang sesuatu kekuatan roh apa yang disembah. Tapi ternyata itu juga dimulai dari dalam diri kita. Ketika kita terus di sini kan menghidupkan apa yang bicara cabul, hawa nafsu, keinginan, kemauan diri sendiri, itu ternyata sudah sama dengan penyembahan berhala. Ternyata itu dasarnya ketika kita menghidupkan yang bukan berasal dari Tuhan, yang duniawi. Ya bicara hawa nafsu, bicara kemauan sendiri, keinginan sendiri. Itu ternyata sudah menyembah berhala. Berarti kan menyembah di luar yang dari Tuhan. Bukan kemauan Tuhan lagi, saudaraku. Jadi itu sudah dasarnya yang membuat akhirnya berlawanan terus. Karena di sini dikatakan ya, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Ya itu yang mendatangkan murka Tuhan. Kenapa? Karena itu kita menghidupkan yang dari diri kita. Menghidupkan kemauan kita, keinginan kita. Yang duniawi, yang bukan dari Tuhan, saudaraku. Jadi itu munculnya dari dalam diri kita. Ya firman Tuhan katakan, dari mana datangnya hawa nafsu? Dari mana datangnya pertengkaran itu? Dari dalam dirimu. Jadi di dalam diri kita, ya Pak Rasul Paulus katakan di dalam dirinya dia melihat ada satu kekuatan lain yang berlawanan. Jadi itu munculnya dari dalam, saudaraku. Makanya yang harus kita di sini kan matikanlah dalam dirimu. Ya jelas sekali kata-katanya, matikanlah dalam dirimu. Jadi itu adanya di dalam sini, saudaraku. Makanya kalau kita tidak menyadari bahwa ada satu kekuatan yang lain di dalam diri kita yang membawa kita kepada penyembahan berhala dengan kita mengikuti hawa nafsu, dengan kita mengikuti kemauan kita, mengikuti yang bukan dari Tuhan. Itu sama aja kita menghidupkan yang lain, menghidupkan kekuatan yang lain. Ketika kita percaya Tuhan, ketika kita bertobat mau mengikuti Tuhan, justru itu yang harus dimatikan, saudaraku. Matikanlah dalam dirimu. Kenapa? Itu yang mendatangkan murka Tuhan. Itu yang membuat kita berlawanan dengan Tuhan. Bahkan di sini kan dibilang, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ya jadi waktu kita belum percaya, waktu kita belum mengenal Tuhan, waktu kita belum bertobat, itu yang kita ikuti. Kemauan kita, hawa nafsu kita, yang jahat yang ada di dalam diri kita, yang membuat kita tidak percaya kepada Tuhan, yang membuat kita berontak, yang membuat kita nggak bisa nurut, segala sesuatu yang berlawanan dengan Tuhan, itu yang dulu kita ikuti. Tetapi sekarang ketika kita belajar untuk percaya, ketika kita sudah mengenal Tuhan dan percaya, itu kita harus matikan. Ya memang seringkali pertanyaannya kan, kenapa ya, bagaimana ya, ya itu banyak mungkin timbul pertanyaan di dalam diri kita gitu ya, karena Tuhan tidak kelihatan dan Tuhan tidak bisa dikenali dengan pikiran kita ketika kita berlawanan, ketika kita mengikuti dunia ini. Tetapi untuk kita bisa mengenal Tuhan, kan judulnya manusia baru ya, perubahan membawa kepada pembaruan. Jadi hari ini itu temanya, saudaraku. Perubahan itu yang akan membawa kepada pembaruan. Ketika kita tidak berusaha untuk berubah, pembaruan itu tidak akan terjadi. Jadi di sini awalnya matikanlah. Jadi kalau itu masih terasa dorongan-dorongan untuk berlawanan dengan Tuhan, keinginan hawa nafsu, saudaraku, yang di dalam ini masih terasa, itu yang harus kita perjuangkan untuk dimatikan. Karena dasarnya di situ. Di sini dikatakan sama dengan penyembahan berhala. Kenapa roh nenek moyang masih bisa bertahan? Kenapa akar penyembahan itu masih ada? Ya karena kita membiarkan dia hidup. Itu yang yang mendorong kita untuk melawan Tuhan, yang mendorong kita untuk tidak tunduk. Ya ketika kita menyadari bahwa aku harus tunduk sama Tuhan.
Aku harus nurut sama Tuhan. Aku mau percaya Tuhan. Berarti yang pertama harus kita kerjakan. Setiap dorongan yang membuat kita mengikuti kemauan kita tidak bisa tunduk kepada Tuhan, matikanlah itu. Kenapa? Itu yang mendatangkan murka Tuhan. Bahkan kita akan terus mengerjakan itu ketika kita hidup di dalamnya. Ketika kita menghidupkan itu terus, menghidupkan kemauan hawa nafsu, ketika itu kita hidupkan, kita akan terus berlawanan. Karena itu mendatangkan murka Tuhan. Makanya di sini juga dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ya tadi disuruh dimatikan. Berarti keinginan itu dimatikan. Pemberontakan itu dimatikan. Hawa nafsunya itu dimatikan. Ya keserakahan, kejahatan itu dimatikan. Jadi kita yang memang harus berjuang. Pokoknya aku nggak mau lagi. Aku nggak mau lagi. Kalau Tuhan bilang matikan, berarti kan ibaratnya itu mau muncul enggak. Itu mau muncul enggak. Itu namanya dimatikan. Dan di sini buanglah. Yang berikutnya buanglah. Yang dibuang itu apa saudaraku? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Jadi ya kalau kita renungkan, ini kan memang munculnya dari dalam diri kita ya. Ya semua keinginan-keinginan itu dan semua kemarahan ya. Mungkin ketika kita menjalani hidup ini, ketika kita melihat hal-hal yang berlawanan, itu yang mendorong, yang apa ya, mengintimidasi. Ibaratnya itu yang segala keadaan-keadaan itu kan yang membuat kita jadi geram, yang membuat kita jadi marah, yang membuat kita juga di sini mengeluarkan kata-kata yang kotor, bahkan segala macam kejahatan ya. Segala yang jahat, segala yang duniawi itu mendorong kita untuk mengalami itu. Ketika kita melihat yang tidak baik, muncul geram. Tetapi di sini firman Tuhan katakan buanglah itu. Jadi saudaraku, biarlah kita juga sama-sama belajar. Ya bahwa manusia baru itu tidak akan terjadi tanpa adanya perubahan. Dan perubahan itu juga tidak bisa terjadi ketika kita tidak mau membuang, ketika kita tidak mau mematikan yang bukan dari Tuhan. Ya, bagaimana kita mau bersih-bersih di rumah saudaraku? Kalau kita mau bersih-bersih, apa yang tidak baik kita buang, kita sapu, kita buang semuanya. Tapi kalau kita biarkan itu di situ, walaupun kita mungkin aku mau beres-beres, aku mau bersih-bersih, tapi ketika kita melihat yang tidak baik kita biarkan, tetap tidak akan bersih. Tetapi ketika kita mau ada yang berubah, ketika kita mau menjadi manusia yang baru, ya memang harus ada yang dirubah. Dan caranya di sini harus ada yang dimatikan, harus ada yang dibuang. Tidak lagi bisa dipertahankan. Ya karena selama kita masih mempertahankan itu, tidak akan terjadi perubahan. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar. Saya pun waktu baca ayat ini, saya pun juga merenung. Saya juga belajar. Apa yang harus saya matikan? Ya saudaraku, ya ternyata memang benar-benar kalau dikatakan matikan, katakan perjuangkan, ya memang itulah yang harus kita kerjakan. Dalam doa pengurapan kemarin juga begitu ya. Mau sampai kapan tidak percaya? Mau sampai kapan tetap takut, tetap khawatir? Mau sampai kapan? Gitu ya. Jadi sekarang kenapa kita terus? Karena intinya tetap tidak percaya kepada Tuhan. Tidak mau tunduk kepada Tuhan. Itu yang membuat kita bertahan. Hidup di dalam pikiran kita, di dalam kemauan kita, di dalam keadaan-keadaan itu, tekanan-tekanan itu kita biarkan menguasai kita. Sehingga itu akan terus menghimpit kita, menekan kita. Kita tidak akan pernah mengalami perubahan. Tetapi ketika kita berani mengambil satu tindakan untuk aku percaya kepada Tuhan, untuk aku tidak melihat keadaan, untuk aku mematikan, melepaskan semuanya itu, di situ kita akan melihat perubahan itu terjadi dalam hidup kita. Jadi siang hari ini kita mau sama-sama belajar saudaraku. Kita mau ya ini tahun yang baru, biarlah benar-benar kita juga menjadi manusia yang baru. Jadi apa yang bukan dari Tuhan, apa yang berlawanan, apa yang duniawi kita matikan. Bahkan kalau di sini yang marah, yang gerak buanglah. Di sini kan dikatakan ya, dahulu kamu juga ayat yang ke-8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi saudaraku perhatikan, biarlah ini juga menjadi PR kita masing-masing ya. Apa sih yang harus aku buang? Apa yang aku harus pertahankan? Ya kalau itu berlawanan, kalau itu tidak berkenan, kalau Tuhan aja suruh matikan, kalau Tuhan aja suruh buang, kenapa kita pertahankan terus? Ya mungkin tidak gampang ya saudaraku. Tidak gampang untuk kita juga mematikan itu. Tidak gampang untuk kita membuang itu. Tetapi kita perlu juga membangun diri kita sendiri gitu ya. Karena
dikatakan, janganlah lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi ini kan satu proses gitu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Ya di sini kan jangan lagi kamu saling mendustai. Ya saudaraku, kita jangan menipu diri kita sendiri. Jangan katakan kita baik, kita tidak apa-apa, kita pasti berubah. Sementara itu masih terus ada di dalam diri kita. Kita harus di sini dikatakan ya, janganlah kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi kita nggak bisa menipu gitu saudaraku ya. Nggak usah menipu orang lain lah, menipu diri kita sendiri. Sekarang coba kita renungkan diri kita sendiri. Kita lihat ke dalam diri kita, apa sih yang terjadi di dalam diri kita ini. Saudaraku, bicara bertobat, itu bicarakan diri kita sendiri. Keadaan kita, apakah keadaan kita hari ini sudah seperti apa yang Tuhan mau? Meninggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru yang terus-menerus diperbaharui. Gitu saudaraku. Jadi ini PR-nya kita. Ya mungkin bagian-bagiannya kita berbeda. Ya mungkin ini emosi, ini takut, ini kecewa, ini sedih. Itu semuanya dari dalam diri kita. Itu semuanya duniawi, itu semuanya kedagingan kita. Itulah yang harus kita matikan, itulah harus kita buang. Ya supaya kita ambil yang baru. Ya kita kenakan yang baru. Dan biarlah yang baru ini terus-menerus diperbaharui ya. Mungkin hari ini kita mau pakai yang baru. Wah, aku nggak mau marah, aku nggak mau kecewa. Tapi toh kedapatan masih marah lagi. Kita matikan lagi, kita buang lagi. Kita pakai terus, aku nggak mau marah. Ya itu yang terus dikatakan kalau dibilang dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Terus-menerus. Ya waktu saya renungkan kata-kata ini, terus-menerus diperbaharui. Berarti kan istilahnya aku kenakan manusia baru yang diperbaharui. Mungkin sekali aja. Tapi ini terus-menerus diperbaharui. Kalau dibilang terus-menerus berarti kan tidak berhenti-berhenti. Kalau masih belum, pakai lagi, perbaharui lagi, kerjakan lagi. Dan di sini dikatakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Berarti kan terus-menerus dikerjakan, diperbaharui sampai memperoleh pengetahuan yang benar, sampai berubah, sampai menjadi baik, sampai menjadi benar. Ya, itu perjuangannya. Ada yang dimatikan, ada yang dibuang, ada yang dipakai. Yang dibuang, yang dimatikan, yang jahat, yang duniawi, yang bukan dari Tuhan. Yang diambil, yang mau dipakai, nanti kita akan baca di bawah. Yang dari Tuhan. Jadi ternyata untuk berubah, bicara bertobat, kalau kemarin memiliki sikap hidup, sikap iman, ya sikap hati yang baik, itu tidak terjadi sebegitu. Dikatakan tekun, sungguh-sungguh. Dan kita perlu terus belajar. Ya apa sih yang tidak baik dalam hidupku ini? Apa sih yang duniawi dalam hidupku ini? Apa sih yang jahat dalam hidupku ini? Ya itu yang kita perlu terus merendahkan hati, belajar. Dan apa yang memang harus dimatikan, matikanlah. Apa yang harus dibuang, buanglah. Apa yang harus diperbaharui, perbaharilah, kerjakanlah. Dan di sini dikatakan terus-menerus diperbaharui. Sampai memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi patokannya gambar haliknya. Berarti kan patokannya itu Tuhan, bukan dunia ini. Ya menurut memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi patokannya kembali lagi di dalam Tuhan, di dalam kebenaran. Bukan kemauan kita, bukan keinginan kita, bukan hawa nafsu kita, bukan pikiran kita. Tapi apa yang dari Tuhan. Jadi itu tidak berbicara orang lain, tetapi aku dan Tuhan. Apakah aku sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Apakah aku sudah sesuai dengan gambar haliknya? Apakah aku sudah seperti apa yang Tuhan mau? Itu yang harus kita renungkan, itu yang harus kita pikirkan. Ya saudaraku, dan kalau belum, ya memang kita harus punya kerendahan hati, mengakui, menyadari, dan mengerjakan terus menerus. Itu dia saudaraku ya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi ini tidak ada lagi bicara baru bertobat, lama bertobat, orang nggak ada saudaraku. Ini kembali lagi hanya satu, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kembali lagi di dalam Tuhan, bicara di dalam Tuhan, tidak pandang suku, tidak pandang orang, tidak pandang
bersunat tidak bersunat, baru lama sudah melayani pendeta jemaat, tidak bicara itu. Tetapi kembali bicaranya di dalam Tuhan harus seperti itu. Jadi kita nggak bisa bilang ya dia aja dong, dia kan udah melayani, aku kan belum, aku kan nggak bisa saudaraku. Di sini dikatakan dalam hal ini tidak ada lagi. Berarti tidak ada perbedaan siapapun kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan kalau kita mau mengenal Tuhan, di sini firman Tuhan katakan, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi kalau bicara percaya Tuhan, bicara mengikuti Tuhan, tidak ada patokan apapun. Kembali lagi, kamu percaya, kamu mau ikut, kamu mau nurut, kamu mau tunduk. Tinggal di dalam Tuhan, lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Lanjut ya, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Nah jadi ini saudaraku ya, kalau tadi apa yang harus dibuang, apa yang harus dimatikan. Nah sekarang apa yang harus dipakai, yang harus dikerjakan dalam hidup kita yang terus menerus. Ya di sini dikatakan ya, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Saudaraku, ada iman bahwa kita dipilih, kita dikuduskan. Benar saudaraku, kita sudah dipilih Tuhan. Kita sudah dikuduskan Tuhan, kita sudah dipanggil. Dan Tuhan sedang mengerjakan itu dalam hidup kita. Kalau Tuhan sedang mengerjakan itu, berarti bagian kita untuk kita sepakat dengan Tuhan. Dan di sini dikatakan, kenakanlah. Jadi apa sih yang harus kita pakai dalam hidup ini? Saudaraku perhatikan baik di sini, belas kasihan. Belas kasihan nomor 1 saudaraku. Jadi orang yang percaya, orang yang sudah dipilih, orang yang sudah dipanggil Tuhan. Yang pertama yang harus dikerjakan itu, dikenakan itu belas kasihan. Ya, kalau Tuhan punya belas kasihan buat kita, itulah yang harus kita terima. Itulah yang harus kita pakai dalam hidup kita. Ya, kemarin hari Jumat saya sampaikan, kita hidup itu dasarnya kasih karunia. Itu nggak boleh dibalik. Jadi di sini juga yang pertama dikenakan belas kasihan. Jadi belas kasihan itu nomor 1. Ya, kemurahan Tuhan. Dan di sini belas kasihan, kemurahan. Ya saudaraku perhatikan baik ya. Jadi dasar hidupnya kita itu yang harus kita pakai belas kasihan. Aku harus punya belas kasihan. Itu yang pertama saudaraku. Karena tanpa belas kasihan, hidup kita ini sia-sia. Hidup kita ini tidak ada artinya tanpa belas kasihan Tuhan. Kita nggak punya apa-apa. Nah kalau Tuhan aja punya belas kasihan, berarti yang utama juga dalam hidup kita, aku harus punya belas kasihan. Itu yang pertama. Yang kedua di sini, kemurahan. Ya kalau dibilang kemurahan, gimana sih murah? Berarti kan apa ya, hati kita ini murah, lentur, gampang. Mau nurut, itu kemurahan. Dan di sini bicara juga kerendahan hati, kerendahan hati. Jadi saudaraku lihat, ada belas kasihan, ada kemurahan, ada kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu yang harus kita kerjakan terus saudaraku. Gak gampang ya, memiliki hati yang punya belas kasihan, memiliki hati yang murah, ya rendah hati, sabar, saudaraku, lemah lembut. Ya menurut saya itu hanya ada di dalam Tuhan. Tetapi buat anak Tuhan itulah yang harus kita kerjakan terus. Ya berarti kan hati kita ini harus rela, harus lembut, harus lentur, harus mau dibentuk. Ya harus bagaimana sih punya belas kasihan. Kalau nggak punya belas kasihan saudaraku, kita tidak bisa melihat orang. Kita tidak bisa melihat orang lain. Nggak bisa. Kita nggak bisa melihat orang yang berlawanan dengan kita kalau kita tidak punya belas kasihan. Tetapi yang membuat kita bisa menerima, bisa mengampuni karena ada belas kasihan. Saudaraku, dan di sini dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi di sini kembali lagi kan saudaraku, hati kita ini yang perlu dikuduskan. Hati kita ini yang perlu dilembutkan. Hati kita ini yang perlu direndahkan. Ya, yang harus ada belas kasihan saudaraku. Kenapa? Karena di sini jelas sekali gitu ya. Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian juga. Gitu ya. Jadi di sini dikatakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Ya saudaraku, ternyata itu yang harus kita kerjakan gitu ya. Ketika kita mau diperbarui, yang paling harus kita relakan itu memang hati kita. Ya selama kalau hati kita masih berlawanan seperti tadi di atas, ya ada marah, ada geram, mengikuti kemauan hati,
nggak mungkin kita punya belas kasihan. Tidak mungkin kita punya kemurahan. Gitu. Jadi kenapa kita harus mematikan itu, melepaskan itu? Karena memang kita harus merelakan hidup kita. Hati kita ini harus direndahkan, hati kita ini harus dilembutkan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah merendahkan dirinya. Tuhan sendiri sudah berkorban. Tuhan sendiri sudah menghapuskan semuanya. Tuhan sendiri mengampuni. Jadi bicara mengasihi, mengampuni, itu harus tetap. Itu yang harus kita kerjakan. Supaya ada jalan keluar, supaya ada pertolongan. Karena awalnya itu dulu, mengasihi dulu, belas kasihan dulu, pengampunan dulu. Itu yang harus kita letakkan lebih dulu di dasar hati kita. Itu dulu letaknya. Itu dulu yang harus ditaruh, saudaraku. Karena dengan begitu baru kita bisa mengampuni, bisa menerima, kita bisa melihat orang lain. Ya, Tuhan sendiri meletakkan itu buat kita. Apa jadinya kita kalau Tuhan tidak punya belas kasihan? Itu dasar utamanya. Jadi makanya hukum yang paling utama, ya firman Tuhan katakan, seluruh hukum Taurat ini tertulis di dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hanya itu, saudaraku, tidak ada yang lain. Karena itu dasarnya, itu awalnya. Karena apa? Karena Tuhan juga begitu kepada kita. Jadi untuk kita bisa menjadi manusia yang baru, untuk kita bisa terus-menerus diperbarui, dasar utama ini harus benar-benar kita letakkan. Hati kita ini harus kita relakan. Hati kita ini harus lentur, harus siap. Ya kenapa? Tuhan sudah lebih dulu. Dengan begitu saudaraku, kita kan bisa terus-menerus diperbarui. Tetapi ketika kita tidak mau, ketika tidak rela, tidak mau merendah saudaraku, bagaimana Tuhan mau bekerja? Karena itu dasar utamanya. Dan di sini dikatakan, dan di atas, ya ayat 14 ini ya, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di atas segala. Jadi di atas belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, saudaraku. Di atas semuanya ini, saudaraku ya, ternyata di situ kerendahan hati. Di atas semuanya itu memang kasih. Jadi di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Ya, kasih itu yang utama. Di sini dikatakan apa? Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Benar saudaraku, hanya kasih Tuhan yang bisa mempersatukan kita. Hanya kasih Tuhan yang bisa menyempurnakan hidup kita. Dengan Tuhan mengasihi kita, kita bisa bersatu. Kita bisa bersatu dengan Tuhan, itu yang utama. Tuhan mengasihi kita, mengampuni kita. Akhirnya kita bisa bersatu dengan Tuhan. Dan ketika kita bisa bersatu dengan Tuhan, kasih Tuhan itu ada di sini. Ambillah itu, pakailah itu. Dengan adanya kasih Tuhan, itulah yang membuat kita juga bisa bersatu dengan semuanya orang. Di sini firman Tuhan katakan kasih itu di atas segalanya, kenakanlah kasih sebagai apa? Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi saudaraku, kalau kita tidak bisa bersatu dengan orang, apa yang harus kita taruh? Tuhan taruh kasih-Mu di hatiku. Hanya itu saudaraku, hanya itu. Makanya kalau saya bilang tandanya ada Tuhan, sebenarnya ada pemulihan. Ya, ada pengampunan, itu tandanya Tuhan. Bukan berarti mana katanya ada Tuhan, kok ribut, kok nggak cocok. Ya, namanya orang memang tidak sama. Pasti ketidakcocokan itu akan ada. Tapi tandanya ada Tuhan, ada kasih. Ada yang mengikat, ada yang mempersatukan, ada yang menyempurnakan. Mungkin hampir-hampir terpecah, hampir-hampir, tetapi buktinya ada Tuhan. Bisa diikat lagi, ada kasih, bisa dipersatukan lagi. Jadi ciri-ciri ada Tuhan saudaraku, ada kasih yang akan mempersatukan. Ada kasih. Itu ayat ini benar-benar saudaraku yang menjadi berkat juga buat saya gitu ya. Bahwa tandanya ada Tuhan dalam hidup kita, kita pasti bisa pulih. Di sini benar-benar ya, semuanya itu, maaf ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah. Kenakanlah, berarti pakailah kasih itu. Pakailah kasih Tuhan itu, dan di sini dikatakan sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi hanya dengan kasih Tuhan itu bisa bersatu kembali, itu bisa pulih kembali. Ya, kalau bicara sudah tersakiti saudaraku, siapa yang bisa pulihkan? Tidak ada yang bisa pulihkan kecuali kita merendahkan hati, merelakan hati, mau menerima, mau mengampuni, mau mengasihi, mau. Jadi kalau di atas segala semuanya kenakanlah kasih, ingat itu saudaraku. Ciri-ciri adanya Tuhan masih bisa pulih, masih bisa bersatu. Ada kasih Tuhan.
Kasih Tuhan itulah yang mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Jadi kalau saudaraku merasakan nggak bisa, nggak mampu, nggak sanggup, itu yang harus kita ambil. Kenakanlah kasih di atas semuanya itu. Lebih dari kelemah lembutan, lebih dari belas kasihan, lebih dari kemurahan, lebih dari kesabaran. Kasih di atas itu. Kalau kasih itu sudah ada, pasti bisa dipersatukan. Pasti bisa disempurnakan, masih bisa. Jadi ingat saudaraku, ini yang harus kita pakai terus dalam hidup kita. Inilah perjuangan kita, ketekunan kita, kesungguhan kita. Kalau kita mau lihat perubahan dalam hidup kita, kalau kita mau melihat yang baru, kerjakanlah ini. Matikan yang harus dimatikan, buang yang harus dibuang, pakai yang harus dipakai, ambil yang harus dikenakan, ambil. Berapa lama Bu? Terus menerus sampai berubah. Jadi yang pertama ya tadi, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kesabaran. Saudaraku, itu yang harus kita pakai, dan kasih. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Saudaraku, tadi dibilang kenakanlah kasih. Ya, sebagai yang mempersatukan, mengikat. Dan di sini hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi yang harus tinggal, yang harus berkuasa itu damai sejahtera. Bukan kemarahan, bukan emosi, bukan itu saudaraku. Ya, tandanya kita mau bersama dengan Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Dan di sini dibilang, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ya, kita sudah dipanggil menjadi satu saudaraku. Yang membuat kita bisa bersatu kalau ada damai sejahtera, kalau ada kasih Tuhan. Dan biarlah itu yang memerintah. Jadi kalau yang lain yang memerintah saudaraku, itu yang harus dimatikan. Itu yang harus dibuang. Itu yang harus disingkirkan. Dan harus kita undang roh Tuhan, kuasa Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Itu yang harus kita minta. Tuhan tinggal, roh Tuhan tinggal. Itu yang harus kita kerjakan saudaraku. Ketika kita mengundang kuasa Tuhan, memerintah dalam hati kita, roh Tuhan turun atas hati kita berkuasa, itulah yang tidak baik itu bisa keluar, bisa dimatikan. Tetapi ketika kita membiarkan yang jahat itu memerintah dalam hati kita akan dibuat semakin berlawanan dengan Tuhan. Karena tadi sudah dikatakan itu mendatangkan murka Tuhan. Jadi siang hari ini saudaraku, perhatikan baik apa yang harus dimatikan, apa yang harus dibuang, apa yang harus dipakai. Dan di sini damai sejahtera itu harus memerintah. Jadi kalau bukan damai lagi yang mengatur kita, kalau bukan damai lagi yang ada dalam hidup kita, hati-hati. Itu berarti bukan Tuhan. Kita tidak sedang bersama dengan Tuhan. Jangan responi terus. Itu harus dimatikan, itu harus digulingkan, itu harus dibuang. Itu yang menjadi landasannya kenapa penyembahan berhala itu tetap ada. Kenapa yang lain itu bisa masuk? Ya karena kita biarkan dia memerintah dalam hidup kita. Tuhan katakan damai sejahtera yang harus memerintah, bukan yang lain. Jadi perhatikan baik apa yang memerintah hidupmu hari ini. Apa yang menguasai keadaanmu hari ini. Kalau masih hawa nafsu, keinginan, hati-hati, tidak sedang bersama dengan Tuhan, sedang berlawanan dengan Tuhan. Bisa mendatangkan murka Tuhan. Tetapi di sini apa yang harus kita kenakan, perhatikan itu. Dan di sini juga perjuangkan damai sejahtera, itu yang harus memerintah. Itu yang harus berkuasa, itu yang harus tinggal. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk bersatu. Dan kalau ada damai, kita bisa bersatu. Dan di sini dikatakan bersyukurlah. Ya puji Tuhan kalau kita bisa bersatu. Bukan kemauan kita, tapi kehendak Tuhan. Tuhan yang mempersatukan. Tuhan yang mempersatukan. Kalau itu kehendak Tuhan, kalau itu rencana Tuhan, bagian kita memang kita harus tunduk, harus nurut. Ya kita mengundang kuasa Tuhan supaya dengan damai sejahtera itu memerintah dalam hati kita bisa bersatu. Kita bisa berdamai dan kita bisa bersyukur. Lanjut lagi, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya, tadi damai sejahtera harus memerintah. Yang pertama tadi, di atas segalanya kenakanlah kasih yang sebagai pengikat. Kasih itu yang harus kita perjuangkan, karena itu yang utama yang akan terus mengikat. Yang kedua, damai sejahtera yang harus memerintah dalam hati kita. Damai sejahtera yang harus berkuasa.
Dengan itu kita bisa bersatu. Dan yang berikutnya, perkataan Kristus. Di sini dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Jadi di sini perkataan Kristus, firman, kebenaran, diam dengan segala kekayaannya. Saudaraku, ini harus kita kejar, ini harus kita perjuangkan. Kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan, perkataan Kristus, firman Tuhan, dengan segala kekayaannya tinggal. Ya saudaraku, kalau setiap firman ini benar-benar kita terima, kita kerjakan, itulah kekayaan kita, itulah berkat kita, itulah kekuatan kita, saudaraku. Dan di sini dikatakan, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur, bisa sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian kamu mengucap syukur. Ya luar biasa ya. Kalau ada firman, ada kebenaran, saudaraku, di situ kekayaannya itu melebihi kekayaan dunia ini. Kita jadi bisa bersyukur, kita bisa bernyanyi, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan di sini dikatakan kita bisa mengajar, kita bisa menegur. Ya banyak yang kita bisa kerjakan. Betapa firman itu kaya. Yang membuat kita bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah kita mengerti, yang tidak kita tahu. Mengajar kita, menuntun kita, menegur kita. Bahkan sampai kita juga bisa mengucap syukur, sampai kita bisa bernyanyi, sampai kita bisa memuji Tuhan. Jadi yang berikutnya di sini perkataan Kristus, firman kebenaran. Di sini dikatakan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi benar-benar ini yang harus kita kerjakan ya. Kita tidak bisa lari dari kebenaran. Kita harus menghadapi dan kita harus mengerjakan itu. Biarlah itu tinggal di dalam kita. Karena itulah kekayaan kita, itulah kekuatan kita. Lanjut lagi ya saudaraku. Di sini dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudaraku perhatikan baik, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi ya apapun yang kita kerjakan di dalam Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan. Jadi itulah perubahan. Kalau tadinya mengikuti hawa nafsu, mengikuti kemauan sendiri, tidak bisa tunduk kepada Tuhan. Tetapi di sini manusia baru. Kita harus mematikan yang lama, yang jahat, yang berlawanan, yang bukan dari Tuhan. Dan kita belajar, kita pakai yang dari Tuhan. Kita pakai kasih Tuhan. Kita minta kuasa Tuhan, damai sejahteranya tinggal. Kita terima itu firman Tuhan. Biarkan firman itu yang tinggal di dalam kita. Dan apapun yang kita kerjakan, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Berarti kan itu bicara di dalam kuasa Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan. Itulah yang baru, saudaraku. Yang manusia baru tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak lagi mengikuti kemauannya sendiri, tetapi tunduk kepada Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan. Ya, diperintah oleh kuasa Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Berarti kan di dalam kuasa Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Ya itu dia saudaraku ya. Itulah manusia baru. Bagaimana pembaruan itu bisa terjadi ketika kita perubahan itu membawa kepada pembaruan. Jadi siang hari ini saudaraku ya, firman Tuhan, pesan Tuhan buat kita. Ya jangan kita juga sekedar yes tahun baru, yes ya baju baru, mungkin ya rencana baru apa. Tetapi ada yang lebih dari itu. Aku harus berubah menjadi baru. Aku harus berubah. Terus-menerus diperbaharui. Aku mau, dan itu memang muncul dari kemauan kita sendiri. Ketika kita sendiri punya kemauan, aku mau terus diperbarui. Aku mau, saya percaya itu akan terus terjadi. Tetapi ketika kita berhenti untuk mau mengerjakan itu dan mengikuti kemauan kita, tidak akan terjadi perubahan. Pembaruan itu tidak akan datang, saudaraku. Jadi ini dia firman-Nya ya saudaraku ya. Hanya di dalam kuasa Tuhan, di dalam roh Tuhan saudaraku. Itu yang harus kita kerjakan. Ya, yang jahat, yang harus tadi saya sudah sampaikan, yang harus dimatikan, yang harus dibuang. Matikan itu, buang itu, tinggalkan itu. Tetapi yang harus kita pakai, yang harus kita undang, yang harus kita
kita harus minta itu tinggal di dalam kita, itulah harus kita kerjakan saudaraku ya. Jadi dengan kita mengerjakan itu terus menerus, disitulah pembaruan itu akan terjadi. Ya sampai akhirnya kita bisa melihat kuasa Tuhan itu terjadi. Sampai kita juga mengalami perubahan. Aku bukan yang dulu lagi. Sama kan dikatakan juga di ini kan, semuanya itu dahulu. Ayat yang 7 kan, dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Semua kita sama tanpa terkecuali. Dahulu kita semua melakukan itu. Semua mengerjakan itu. Waktu kita masih hidup. Waktu itu kita biarkan hidup di dalam kita. Tapi hari ini kita tidak biarkan lagi yang jahat itu hidup. Kita tidak mau tinggal lagi. Kita mau buang itu, kita mau lepaskan itu. Tapi kita mengundang, kita memakai kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Yang akan menuntun kita, berkuasa atas kita, memerintah dalam hidup kita. Yang akan terus, kasih yang akan mempersatukan kita. Dan kuasa Tuhan yang akan terus bekerja di dalam hidup kita. Jadi ini dia saudaraku ya, biarkan semakin kita percaya, semakin kita mengikuti, semakin kita belajar. Bila kita bisa terus semakin berubah. Ya, saya benar-benar merasa diberkati lewat pengurapan kemarin. Memiliki sikap hidup yang baik, sikap hati yang baik, sikap iman yang baik. Perhatikan, kita harus terus perhatikan saudaraku ya. Kalau mau baik, terus menerus diperbaharui. Terus menerus. Jadi jangan putus asa, jangan menyerah. Kalau firman aja menuntun kita untuk terus-menerus diperbaharui, untuk terus-menerus mengerjakan itu. Bagiannya kita kerjakanlah terus. Yang apa yang harus dibuang, kerjakanlah terus saudaraku. Dan sampai benar-benar terjadi. Kalau dikatakan terus-menerus diperbaharui. Sampai memperoleh pengetahuan yang benar tentang gambar haliknya. Jadi patokan kita kembali lagi. Standarnya bukan dunia ini tetapi Tuhan. Untuk mencapai ke sana tidak mudah. Tetapi bukan tidak mungkin. Mungkin itu terjadi. Sekarang mau nggak kita melakukan itu? Seperti tadi, ya memiliki hati. Hati kita ini yang harus diperbarui, dilembutkan. Ya, harus punya belas kasihan kerelaan. Hati kita ini saudaraku, karena Tuhan mau tinggal di sini. Damai sejahtera mau memerintah di sini. Ya puji Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa dibagikan siang hari ini saudaraku ya. Ya, biarkan firman ini menjadi kekuatan buat kita semuanya. Jangan sekedar kita memasuki tahun yang baru. Tapi biarlah benar-benar kita memasuki tahun yang baru ini, kita juga punya pengharapan bahwa kita juga menjadi manusia baru. Dan kita membuang semua yang lama itu. Kita tinggalkan, kita matikan, kita buang itu saudaraku. Dan kita pakai yang baru itu. Sampai terus-menerus diperbarui. Sampai kita bisa melihat bahwa gambar Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Sampai orang juga bisa melihat bahwa benar dia anak Tuhan. Benar Tuhan ada di dalam dia. Benar ya itu terjadi, saya percaya. Kalau benar kasih Tuhan ada di sini. Damai sejahtera Tuhan ada di sini. Perkataan Tuhan ada di sini. Kuasa Tuhan ada di sini. Ya saya percaya. Tuhan itu akan muncul, Tuhan itu akan kelihatan. Kita tidak perlu menunjukkan apapun. Kita tidak perlu membuktikan apapun. Tapi kerjakan aja dengan tekun. Kalau itu benar-benar lahir, benar-benar muncul dari dalam diri kita, ya itu akan terpancar dengan sendirinya. Tetapi sebaliknya, kalau yang jahat itu juga masih ada saudaraku. Ya kalau kita tidak matikan itu juga akan kelihatan. Jadi kita tidak bisa, makanya dikatakan kamu jangan saling mendustai. Ya, kita tidak perlu menunjukkan apapun, kita tidak perlu membuktikan apapun. Kerjakan saja. Yang harus dibuang-buang, yang harus diperbaiki, kerjakan aja. Kalau kita kerjakan terus, ya saya percaya terakhir ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam kuasa Tuhan. Saya percaya ketika kita benar-benar mengerjakannya di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuasa Tuhan, kuasa itu akan keluar. Ya, kuasa itu akan terjadi. Itu akan dilihat. Dan saya percaya tidak perlu kita membuktikan apapun. Kalau benar itu ada di dalam kita, lahir di dalam kita, pasti perubahan itu akan terjadi. Pasti yang baru itu akan muncul, yang kelihatan. Dan yang lama itu saya percaya akan mati, akan hilang. Jadi ya biarlah firman ini benar-benar mendorong kita, menguatkan kita untuk kita terus memperjuangkan bahwa kita mau mematikan yang lama dan kita mau hidup menjadi manusia baru. Dan saya percaya perubahan itu akan membawa satu pembaruan. Dan kalau kita kerjakan terus, tidak ada yang mustahil saudaraku. Puji nama Tuhan.
Biar firman ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Mari saya mengajak kita semuanya satu di dalam doa. Kita akan tutup firman Tuhan siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Bapa, aku percaya Bapa bahwa Engkau menuntun mengajari apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa berubah menjadi manusia baru. Apa yang harus dimatikan, apa yang harus dibuang, apa yang harus dipakai, apa yang harus terus diperbarui. Tuhan tuntun setiap kami ya Bapa, supaya benar-benar kami punya kerendahan hati. Kami mau belajar, kami mau mengerti. Supaya benar-benar kami mematikan apa yang harus dimatikan. Kami buang apa yang harus dibuang. Dan kami pakai apa yang harus dipakai. Dan kami terus memperbaiki apa yang harus diperbarui dalam hidup kami. Tuhan tolong kami ya Bapa. Mulai dari hamba-Mu secara pribadi, hamba juga bersyukur buat firman ini. Biarkan mulai dari hamba-Mu sampai kepada seluruh jemaat-Mu. Kami terima firman-Mu hari ini ya Bapa. Dan biarlah kami mengerjakan ini di dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus apa yang harus dimatikan itu kami matikan. Apa yang harus dibuang biarlah itu kami buang. Tuhan ampuni kami, Tuhan tolong kami, Tuhan tuntun kami ya Bapa. Supaya benar-benar kami bisa menyadari bahwa apa yang berlawanan, apa yang tidak baik Bapa. Sehingga kami terus mematikan, sehingga kami terus membuang itu dari hidup kami. Kami mau mengerti Tuhan. Kami mau belajar, kami mau menyadari, dan kami mau kerjakan itu. Roh Kudus tuntun ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus kami juga benar-benar mengenakan apa yang dari Tuhan. Kami menerima kuasa Tuhan, kami menerima kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau diperintah oleh damai sejahtera Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa, tuntun kami ya Bapa. Supaya benar-benar kami punya kerendahan hati untuk menerima yang dari Tuhan. Untuk mengundang yang dari Tuhan. Untuk mau dituntun yang dari Tuhan. Tuhan ampuni Bapa semua yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan tolong, Tuhan tuntun. Supaya tidak ada satu pun yang terlewatkan, sehingga benar-benar apa yang jahat yang berlawanan itulah yang dibuang, dan apa yang baik yang dari Tuhan itulah yang kami terima. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Biarlah benar-benar kuasa-Mu nyata, mukjizat-Mu nyata, pertolongan-Mu nyata, sehingga benar-benar hidup kami yang mendengarkan firman-Mu diubahkan menjadi manusia baru ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi kuasa-Mu tidak berhenti bekerja. Siapapun yang mau merendahkan hati untuk mendengarkan firman-Mu, biarkan semuanya boleh menyambut firman-Mu dengan sukacita, boleh menerima firman-Mu, dan biarkan yang mau mengerjakan terus-menerus diperbaharui, boleh mendapatkan kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, sehingga benar-benar mengalami perubahan, mengalami pembaruan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, sempurnakan firman-Mu, materaikan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, berkati yang sudah beribadah siang hari ini, apapun yang sudah dibawa di hadapan-Mu, lewat pujian penyembahan, lewat firman, biarkan Tuhan materaikan menjadi kekuatan baru, menjadi berkat ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami mau tutup ibadah kami siang hari ini ya Bapa, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, dan menyelamatkan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, terimalah dan katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Biarkan firman ini menjadi kekuatan. Terpujilah nama Tuhan. Sampai kita bertemu lagi. Shalom.